Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas mata kuliah Desain Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran digital. A. Pengertian pembelajaran digital. Pembelajaran digital merupakan sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya atau bisa juga disebut pembelajaran e-learning. Istilah pembelajaran digital lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan tinggi ke dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Pembelajaran digital dapat pula diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilalui melalui network jaringan komputer yang biasanya lewat internet atau intranet. Dengan adanya fasilitas internet, pembelajaran digital tidak terus-menerus bergantung pada pengajar, karena akses informasi knowledge lebih luas dan lengkap, sehingga pembelajar dapat belajar kapan saja dan di mana saja. B. Perkembangan teknologi digital. Secara garis besar, dapat kita lihat pada 3 hal berikut. 1. Lahirnya komputer pada tahun 1940 yang berkembang sejak saat itu. 2. Lahirnya internet atau World Wide Web (WWW) pada tahun 1989. 3. Lahirnya situs jejaring sosial media pada tahun 1997 dan maraknya penggunanya sejak tahun 2000-an. C. Kelebihan teknologi digital. Yang pertama, data yang dikirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Yang terakhir, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. D. Kekurangan teknologi digital. 1. Kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digitalisasi. 2. Kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan hacker ataupun virus. 3. Membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Jenis-jenis media pembelajaran digital. 1. Multimedia interaktif. Secara terminologi, multimedia didefinisikan sebagai sebuah kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lain-lain secara terpadu dan sinergis dengan penggunaan alat seperti komputer maupun peralatan elektronik lainnya guna mencapai tujuan. 2. Digital video dan animasi. Perkembangan teknologi mendorong banyak perubahan pada diri sendiri dan juga pada peserta didik. Kebiasaan menggunakan buku teks dan buku tulis perlahan semakin berkurang. Kecanggihan teknologi melahirkan beragamnya metode pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi peserta didik. Pembelajaran berbasis video dan video-based learning merupakan salah satu contoh metode belajar yang efektif telah menjadi tren dalam e-learning secara satu dekade ini. Ada beberapa tipe atau jenis video pembelajaran yang dapat dikembangkan. A.
mikrovideo, B. Tutorial, C. Training video, D. Screencast, E. Presentation or lecture, F. Animasi. Sedangkan yang ketiga, podcast adalah merupakan episode program yang tersedia di internet. Podcast biasanya merupakan rekaman asli audio atau video dan juga merupakan rekaman siaran televisi atau program radio, kuliah, pertunjukan, atau acara lain. Podcast biasanya sering kali ditawarkan atau menawarkan tiap episode dalam format file yang sama, seperti audio atau video, sehingga pelanggan dapat menikmati program tersebut dengan cara yang sama. Yang keempat, augmented reality, AR. AR merupakan sebuah teknologi yang mampu menggabungkan benda maya, 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata, kemudian memunculkannya atau memproyeksikannya secara real time. AR dapat digunakan untuk membantu memvisualisasikan konsep yang abstrak untuk memberikan pemahaman dan struktur suatu model objek. Beberapa aplikasi AR dirancang guna memberikan informasi yang lebih detail pada pengguna dari objek nyata. Nomor 5, virtual reality, VR. VR adalah perpaduan dari pemrosesan gambar digital, grafik komputer, teknologi multimedia, sensor, dan teknologi pengukuran. Kecerdasan virtual dan buatan dan disiplin lainnya membangun lingkungan ruang 3 dimensi interaktif virtual yang realistis untuk manusia dan merespon kegiatan real-time atau operasi untuk orang, yang membuat orang merasa seperti berada di dunia nyata. Hal ini akan memiliki dampak besar pada pengajaran multimedia tradisional yang membawa teknologi realita virtual ke dalam proses pengajaran. Pengajaran multimedia dari interaksi 2D ke 3D dan membangun lingkungan pengajaran simulasi virtual yang tinggi. Yang terakhir adalah game-based learning. Bermain dan belajar dapat terjadi ketika ruang kelas memanfaatkan game sebagai media pembelajaran. Biasanya, teknologi permainan bisa membuat pelajaran yang sulit menjadi lebih menarik dan interaktif. Kemajuan teknologi semakin cepat digunakan untuk meningkatkan permainan edukatif dalam setiap disiplin ilmu. Permainan dapat berupa pemecahan masalah kehidupan nyata. F. Manfaat pembelajaran digital. Adapun manfaat dari pembelajaran digital tersebut adalah sebagai berikut. Timbulnya model atau metode pembelajaran baru untuk pembelajaran interaktif. Penggunaan media pembelajaran menjadi lebih meningkat. Adanya suatu upaya untuk dapat melakukan interaksi pembelajaran tanpa terbatas waktu dan juga tempat. Membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan juga interaktif. Membuat pembelajaran dapat mengikuti perkembangan zaman. Mungkin hanya itu dari saya. Selebihnya mohon maaf. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.